Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar mengenai string lebih dalam. Nah, sekarang ini adalah bagian kedua dalam mempelajari string untuk lebih dalam lagi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk belajar fungsi-fungsi yang terdapat dalam tipe data string. Yang pertama, ini kita akan belajar untuk mendapatkan panjang dari tulisan string ini. Rifki Eka Hardianto ini kan panjangnya 19. Nah, gimana sih cara mendapatinya? Cara mendapatinya kita cukup menuliskan nama variabel kemudian dot length. Nah, pada saat kita ngeprint, maka dia akan menampilkan 19. Kemudian kita tulis komentarnya dulu. Tampilkan panjang string. Kemudian kita akan mencoba lagi trim. Nah, trim ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengembalikan string, yaitu tanpa leading dan trailingnya. Ini spasi, tanpa spasi di leading dan trailingnya. Nah, leading ini adalah sebuah objek atau tulisan lah ya, atau kalimat yang ada di belakang string kita. Misalnya spasi kayak gini, maka ini adalah leading white space-nya. Kemudian trailing adalah setelah dari string kita. Misalnya seperti ini, dia ada di sebelah kanan, yang leading ini sebelah kiri, istilahnya gitu. Nah, ini kan ada spasinya gini. Kalau misalnya kita jalanin, nah di sini kan yang atas ini kan ada spasinya 2 nih, karena dia tidak di trim. Sedangkan kalau misalnya kita trim, maka dia spasinya akan hilang di depan maupun di belakang. Kemudian ini menghilangkan spasi di depan dan di belakang. Kemudian kalau misalnya kita pengennya cuma ngilangin spasi di depan doang, maka kita bisa pakai trim right. Kemudian kalau misalnya yang di belakang, kita bisa pakai trim left. Nah, coba lihat bedanya. Nah, di sini kan spasinya hilang ya. Terus yang di sini dia spasi yang di depannya hilang. Kemudian ini komentarin dulu di depan. Kan spasi di belakang. Kemudian kita coba lagi nama dot code unit add, yaitu untuk mendapatkan nilai ASCII. Kalau misalnya kalian lihat nih, di sini ada tabel ASCII seperti ini. Misal saya ingin mendapatkan nilai di indeks ke, ini hapus saja dulu ya. Nggak usah ding. Ini misal saya, ini kan 0, ini 1, berarti bakalan keluarnya R kan. Berarti ini indeksnya ke 1, maka dia tampilannya adalah 82. Nah, kalau kita lihat di sini di desimalnya ini R bernilai 82, berarti benar ya. Nah, seperti ini mendapatkan nilai desimal ASCII. Kemudian kita coba print lagi untuk index of, mungkin misal index of R kayak gini, maka dia tampil ke indeks ke 1. Ini menampilkan indeks karakter dalam string. Nah, terus kalau misalnya ini kan i-nya kan ada 2, dia di indeks ke 0, 1, 2 sama di 5. Nah, kalau misalnya kita jalanin i kecil, maka dia akan di tampilan yang pertama, akan menampilkan yang pertama kali. Jadi ini kan i yang pertama kali kan di indeks kedua, maka dia akan menampilkan 2. Terus kita akan coba lagi dot start with. Ini adalah untuk mengecek apakah string tersebut dimulai dengan karakter apa gitu. Misalnya saya ingin mengecek apakah dia dimulai dengan kata Rifki.
Kalau iya maka dia akan bernilai true. Oh, kan ini kan ada spasinya ya. Nah, dia kan true kan, karena dia depannya adalah tulisan Rifki. Kalau misalnya R-nya saya ganti huruf kecil, maka dia akan menampilkan false karena di sini adalah huruf besar. Kemudian ini mengecek apakah diawali dengan string atau karakter tertentu. Kemudian mengecek apakah diakhiri dengan karakter tertentu, kita bisa menggunakan print nama terus end with. Ini kan tadi kan Hardianto. Coba kita cek. Oh ya, ini ada spasinya. Nah, maka dia akan menampilkan true. Karena ini ada spasinya. Kemudian kita cek lagi apa ya? Oh iya, is empty. Nah, is empty ini untuk mengecek apakah string tersebut kosong atau enggak. Kalau misalnya dia kosong, misalnya saya buat variabel baru namanya kosong gini ya. Kemudian sini ganti kosong, maka dia akan menampilkan true. Nah, di sini akan menampilkan true karena variabel ini kosong atau indeksnya itu sama dengan 0. Kalau misalnya kita panjangnya ini sama dengan 0. Kalau misalnya kita cek dot length-nya sama dengan 0, nah maka dia bisa disebut dengan kosong atau is empty. Cek apakah string tersebut kosong. Terus cek apakah string tersebut tidak kosong. Ini kita bisa menggunakan kosong dot is not empty. Nah, seperti ini. Kalau ini kosong, ini berarti nggak kosong, berarti dia akan berlawanan dong. Berarti kalau ini true, maka bawahnya adalah false. Kalau kita isi, cek, maka yang atas adalah false dan yang bawah adalah true. Nah, oke, mungkin segini aja ya. Teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Teman-teman tinggal tulis gini aja, nama variable stringnya apa, terus teman-teman bisa nyoba-nyoba fungsi apa yang bisa digunakan di sini. Terus juga bisa dibaca-baca di sini, dia akan mengembalikan apa atau kegunaannya apa, bisa dibaca di sebelah kanan.